secara gadai kalau di dalam KUHP Perdata itu ada di beberapa pasal, kemudian junto undang-undang kalau kita lihat di pasal 1150 sampai dengan 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya. Kemudian unsur-unsurnya yang tadi sudah dijelaskan diberikan kepada yang objeknya benda bergerak. Kemudian ketika kita memberikan jaminan tersebut, maka jaminan ini akan dikeluarkan dari penguasaan si pemberi gadai ya, si pemilik tadi, kemudian diserahkan kepada si penerima gadai. Kemudian untuk gadai ini dia memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu. Jadi ketika ini disebut dengan dia kedudukannya adalah sebagai kreditur preference. Ketika terjadi prestasi, maka si pemegang gadai tadi bisa terlebih dahulu untuk mengambil pelunasan terhadap objek benda ini. Dia duluan yang kemudian melakukan eksekusi. Nanti ketika ada kelebihannya baru bisa dikembalikan kepada si pemberi gadai tadi atau kepada kreditur lainnya. Kemudian gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan secara mendahului ya. Kemudian sifatnya mengikuti bendanya, itu droit de suite ya, tetap mengikuti bendanya. Kemudian pemegang gadai ini dilindungi hak kebendaannya. Jadi kalau misalnya droit de suite itu adalah ini objek gadai. Objek gadai ini kemudian ternyata dicuri misalnya ya, dicuri oleh orang lain, benda tangan ke orang lain, itu tidak akan memutuskan gadai itu. Gadai tetap mengikuti benda tersebut. Jadi ketika suatu saat ditemukan lagi, maka gadai tetap melekat kepada benda tersebut, namanya droit de suite. Kemudian sifatnya mendahului, droit de preference ya. Jadi penerima gadai ketika terjadi prestasi, dia mempunyai hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda gadai ya. Subjeknya siapa? Subjeknya itu individu ya, di pasal 329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian pihaknya siapa? Itu nanti ada penerima gadai ya atau krediturnya, kemudian ada pemberi gadai atau debitur, atau ada pihak ketiga yaitu orang yang disetujui oleh pemberi gadai dan penerima gadai untuk memegang benda gadai sehingga disebut pemegang gadai. Jadi ada 3 tadi ya, pemberi gadai, penerima gadai, pemegang gadai. Kemudian objeknya apa? Objeknya adalah benda bergerak ya, benda bergerak. Oke, kemudian kedudukannya tadi sudah kita lihat ya. Kemudian bagaimana hak penerimanya, dia berhak untuk menguasai objek gadai, dia berhak untuk melakukan eksekusi, dia berhak untuk mendahulukan, dia berhak untuk dijual ya, menjual benda tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ada larangannya. Penerima gadai ini ya tidak diperkenankan untuk memiliki atau menjadi pemilik. Jadi apa? Ketika terjadi prestasi, objek gadainya ini dijual. Ya, objek gadainya ini dijual, kemudian dia tidak boleh menjadi pembeli, tidak boleh muncul sebagai pemenang, karena asasnya gadai itu adalah untuk pelunasan, bukan untuk dimiliki sendiri. Ya. Kemudian apabila debitur kemudian melakukan cedera janji terhadap gadai ini, maka eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan dari gadai tersebut dapat dilakukan oleh kreditur ya, atau kreditur tersebut diberikan hak untuk menyuruh jual benda gadai ya. Kemudian setelah itu yang perlu diingat, walaupun dia bisa menjual sendiri, harus diberikan notifikasi kepada si pemiliknya, si pemberi gadai. Suatu penjualan benda gadai oleh kreditur itu harus kemudian mengikuti prosedur dari pelelangan dari gadai itu sendiri yang sudah ditentukan dan sudah diketahui oleh kedua belah pihak. Baik, untuk hari ini kita bahas tentang gadai. Jika ada pertanyaan nanti bisa di kolom komentar atau didiskusikan bersama dosen pengampu masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.